Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terdiri atas tingkatan-tingkatan organisasi, yang mana tingkatan organisasi ini disusun dari tingkatan yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks. Tiap tingkatan dari organisasi kehidupan akan menjelaskan peranan yang penting dalam mempelajari kehidupan itu sendiri. Urutan tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil dimulai dari tingkat molekul, dan yang paling kompleks berakhir pada tingkat biosfer atau bumi. Kita akan membahas satu persatu urutan tingkat organisasi kehidupan. Kita bahas dari yang paling rendah dulu, yaitu molekul. Organisasi kehidupan dari tingkat molekul didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. Contohnya, asam nukleat, DNA, RNA, ataupun protein, karbohidrat, lemak, maupun vitamin. Nah, molekul-molekul ini adalah bahan dasar penyusun yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Setiap molekul akan memiliki fungsi masing-masing untuk mengontrol struktur dan komponen-komponen pada sel makhluk hidup. Kemudian tingkatan yang kedua, organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Di sini contoh organel adalah mitokondria, ribosom, badan Golgi, RE halus, RE kasar, dan masih banyak lagi. Dan tingkatan yang ketiga adalah sel. Nah, sel ini disebut sebagai unit struktur penyusun tubuh terkecil pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang bersel satu seperti bakteri, protozoa, alga, mereka dapat melakukan aktivitas metabolismenya dengan sebuah sel saja. Sementara makhluk hidup bersel banyak seperti kita manusia, tumbuhan, ataupun hewan, kita akan memiliki berbagai bentuk dan fungsi sel yang berbeda-beda. Tingkatan di atas dari sel adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sekumpulan dari sel tersebut akan membentuk pola yang sama dengan fungsi yang sama pula. Nah, jaringan berperan dalam membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Contoh, jaringan hewan, ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Tingkat di atas jaringan. Organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Tiap organ memiliki fungsi untuk menyokong kehidupan suatu makhluk hidup. Contoh organ pada hewan ada jantung, paru-paru, lambung, ginjal, mata, telinga. Kalau pada tumbuhan ada akar, ada daun, ada batang, ada bunga. Nah, tingkat berikutnya yang lebih tinggi dari organ adalah sistem organ. Tingkatan organisasi kehidupan pada sistem organ ini terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk suatu sistem. Ini contohnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu terdiri dari organ jantung, organ pembuluh darah, organ arteri, maupun kapiler. Atau contoh lainnya pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu ada mulut, ada lambung, ada usus sampai anus. Nah, kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah tingkatan organisme atau disebut individu. Pada tingkatan ini, organisme atau individu adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung. Dari tingkatan molekul
hingga sistem organ yang memberikan daya dukung untuk kehidupan dan berinteraksi dengan sekitar. Nah, setelah organisme ada tingkat populasi. Populasi itu adalah kumpulan sekelompok organisme yang sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Contoh, sekumpulan manusia di suatu desa, sekumpulan gajah di suatu padang rumput, atau sekumpulan padi di sawah. Kemudian, satu tingkat lebih tinggi lagi setelah populasi ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu waktu dan tempat yang sama. Ini contoh, di suatu sawah. Di sawah itu ada populasi padi, ada populasi belalang, ada populasi semut, ada populasi alga, dan lain-lain. Nah, kumpulan dari populasi ini disebut dengan komunitas. Satu tingkat lebih tinggi dari komunitas disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Jadi, kita tahu kehidupan itu tersusun atas lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik itu makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik itu ada udara, air, tanah, sinar matahari maupun kelembapan. Nah, jadi lingkungan biotik dan abiotik ini akan berinteraksi membentuk yang namanya ekosistem. Nah, yang lebih tinggi dari tingkatan ekosistem disebut bioma. Bioma ini adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional, sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh ada bioma gurun. Bioma gurun ini ya terdiri dari hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang mampu hidup di daerah gurun. Ada bioma padang rumput, ada bioma tundra, ada bioma taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis yang seperti banyak terdapat di Indonesia. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi ini adalah biosfer. Ya, biosfer itu adalah bumi yang isinya seluruh kehidupan makhluk hidup. Jadi bumi yang kita tinggali ini disebut dengan biosfer. Jadi itu tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dimulai dari sel. Untuk molekul dan organel kita tidak bisa menyebut sebagai tingkat organisasi kehidupan, belum bisa disebut kehidupan karena molekul dan organel tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya, dia harus tersusun menjadi satu dalam bentuk sel. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur organisasi kehidupan yang paling kecil, yang paling rendah, yaitu sel. Nah, ini kita akan membahas tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah satuan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi sel itu dasar penyusun bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh fisikawan dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian dikembangkan lagi oleh ilmuwan Jerman, ada Schwann dan Schleiden. Dia mengemukakan bahwa prinsip dasar sel itu terdiri dari 3 prinsip, yang mana semua makhluk hidup itu tersusun dari satu sel atau lebih. Nah, kemudian sel adalah unit dasar dari makhluk hidup, dan sel adalah
merupakan proses penggandaan dari sel-sel yang telah ada sebelumnya. Nah, berbicara mengenai sel, pada pembahasan kali ini kita akan melihat tipe-tipe sel. Nah, tipe-tipe sel ini jika didasarkan pada keberadaan membran intinya, selaputnya ya, selaput membran inti atau disebut dengan nukleus. Ya, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya, sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki selubung atau tidak memiliki nukleus. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki selubung inti sel atau yang sudah memiliki nukleus. Biasanya sel prokariotik ini adalah sel-sel yang dimiliki oleh makhluk hidup tingkat rendah seperti bakteri, ganggang, alga, dan lain-lain. Kalau sel eukariotik ini adalah sel yang dimiliki oleh organisme atau makhluk hidup tingkat tinggi seperti kita manusia, hewan, tumbuhan itu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari struktur sel. Sel itu terdiri atas 3 bagian. Ini sel eukariotik ya yang kita bahas ya. Jadi sel eukariotik baik pada hewan maupun tumbuhan itu terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama adalah membran sel. Bagian yang kedua adalah sitoplasma. Bagian yang ketiga adalah inti sel. Nah, adapun bagian-bagian sel sendiri itu terdiri atas dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan juga inti sel. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh bakteri, tumbuhan, dan jamur. Untuk hewan tidak memiliki dinding sel. Jadi sel pada hewan tidak memiliki dinding. Nah, apa sih fungsi dinding sel itu? Nah, dinding sel itu berfungsi untuk melindungi serta memberi bentuk sel. Kalau pada bakteri, ini selnya tersusun dari peptidoglikan. Kalau pada tumbuhan ini dinding selnya tersusun atas selulosa. Kalau pada jamur ini dinding selnya tersusun dari zat kitin. Jadi walaupun sama-sama memiliki dinding, ketiga organisme ini dindingnya tersusun atas zat yang berbeda. Sedangkan untuk sel hewan tidak memiliki dinding, sehingga bentuk selnya itu bisa berubah-ubah. Kemudian berikutnya adalah membran sel. Membran sel ini adalah bagian yang membungkus sel sebelah luar. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Juga dia berfungsi melindungi isi sel atau protoplasma. Nah, membran sel ini sendiri karena dia berada di paling luar, dia fungsinya sebagai pelindung, maka membran sel ini punya sifat semi permeabel namanya. Semi permeabel ini artinya
hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Jadi tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang ada di antara membran inti dan inti sel. Ya, jadi di membran dan di inti sel. Nah, pada umumnya semua organel yang ada pada makhluk hidup itu berada di dalam sitoplasma ini sendiri. Nah, adapun organel-organel penyusun sitoplasma, di antaranya ada ribosom, ada RE. RE itu kepanjangan dari retikulum endoplasma. Ada mitokondria, ada lisosom, plastida, badan Golgi, vakuola, dan sitoskeleton. Kita akan membahas satu persatu ya bagian dari sitoplasma. Nah, ini yang pertama adalah ribosom. Ribosom ini bentuknya butiran-butiran halus. Nah, kalau dilihat di gambar seperti itu, titik-titik. Ya, ribosom merupakan butiran-butiran halus yang fungsinya sebagai tempat sintesa protein. Jadi di dalam sel, protein itu dibuat di dalam ribosom. Ya, ribosom sendiri bentuknya butiran-butiran halus. Nah, kemudian organel berikutnya retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma ini ada dua jenis ya, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Apa bedanya? Nah, retikulum endoplasma kasar ini retikulum endoplasma yang ada butiran-butiran ribosomnya. Jadi kalau kalian amati di gambar ini ada RE yang ada bintik-bintiknya. Nah, ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar karena ada ribosomnya. Sedangkan retikulum endoplasma halus ini di gambar yang warnanya lebih terang ini ya, yang warnanya agak jingga, ini disebut retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut RE halus atau retikulum endoplasma halus? Karena dia tidak ada ribosomnya, tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi itu ya, RE ada dua, RE kasar dan RE halus. Nah, apa fungsinya retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma berfungsi sebagai transport zat di dalam sel. Ya, jadi berfungsi sebagai transportnya. Kita bahas organel berikutnya. Nah, organel berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah pabrik energi di dalam sel, istilahnya pabrik energi. Karena mitokondria ini adalah organel penghasil energi yang ada di dalam sel yang fungsinya sebagai tempat respirasi sel. Mitokondria sendiri bentuknya bulat lonjong ya, seperti kapsul. Ya, ini merupakan organel yang paling besar yang ada di dalam sitoplasma. Kalau kalian melihat gambar yang saya berikan ini, mitokondria itu memiliki dinding double ya, dindingnya rangkap ya, yang tersusun atas dua lapis lemak. Kemudian yang bagian dalamnya, dinding sebelah dalamnya itu berlipat-lipat membentuk sekat-sekat ya, membentuk sekat-sekat yang disebut dengan crista mitochondrialis. Nah, mitokondria ini berisi cairan ya, yang lebih padat dari cairan sitoplasma yang ada di luar ya, yang isinya diantaranya ada DNA, ada RNA, dan juga ada ribosom. Itu ya mitokondria. Kemudian organel berikutnya adalah lisosom.
Lisosom adalah organel kecil yang ada di dalam sitoplasma yang berfungsi dalam pencernaan sel dan juga berfungsi menghancurkan organel yang sudah rusak. Jadi lisosom ini nantinya dia akan menghasilkan enzim hidrolisis ya, yang fungsinya menghidrolisis organel-organel yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi dihancurkan oleh lisosom. Kita lanjut. Berikutnya plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dia tidak terdapat pada sel hewan. Apa fungsinya? Plastida ini berfungsi sebagai pembawa zat warna. Ya, pembawa zat warna pada tumbuhan. Warna apa saja? Ya, diantaranya pada plastida itu ada yang namanya kloroplas. Kloroplas itu mengandung pigmen hijau, jadi mengandung warna hijau. Kemudian ada kromoplas. Kromoplas itu dia mengandung zat warna kuning. Dan ada leukoplas, ini bukan warna ya, jadi dia berfungsi untuk menyimpan karbohidrat, protein dan juga lemak. Itu plastida. Berikutnya ada badan Golgi. Badan Golgi bentuknya seperti ini ya, di dalam sel. Nah, dia berfungsi sebagai proses ekskresi. Ya, jadi fungsinya membuang sisa-sisa metabolisme sel yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Organel berikutnya vakuola. Nah, vakuola adalah kantong ya, ini bentuknya seperti kantong membran yang fungsinya untuk menimbun cadangan makanan, cadangan air, sisa metabolisme sampai pigmen. Nah, kalau kita lihat pada tumbuhan ya, biasanya tumbuhan itu kan punya bunga yang warnanya menarik ya, yang warna-warni, biasanya pada mahkotanya. Nah, warna-warna yang menarik pada mahkota bunga ini disebabkan oleh adanya pigmen warna. Ya, pigmen warna yang namanya antosianin yang ada di dalam vakuola. Berikutnya sitoskeleton. Sitoskeleton ini kalau di tubuh ya, tubuh suatu organisme atau individu, kalau kita sudah membicarakan tingkat yang lebih tinggi lagi, ini bisa diibaratkan sebagai tulang ya, sebagai penyokong tubuh ya. Jadi penyokong tubuh sel itu namanya sitoskeleton. Apa fungsinya? Sama seperti tulang ya, jadi memberikan bentuk ya, tulang pada tubuh manusia kan memberikan bentuk tubuh pada manusia. Nah, kalau sitoskeleton ini fungsinya memberikan bentuk tubuh pada sel ya. Kemudian juga berfungsi sebagai mempermudah pergerakan sel atau pergerakan-pergerakan organel yang ada di dalam sel. Jadi itu ya, ada beberapa macam bagian-bagian atau organel-organel yang ada dalam sitoplasma. Kemudian kita akan melanjutkan bagian yang berikutnya, yang keempat, inti sel. Inti sel disebut juga sebagai nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan pengatur seluruh kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jadi semua kegiatan yang ada di dalam sel ini diatur oleh nukleus atau inti sel. Kemudian fungsi yang paling penting dari inti sel adalah sebagai tempat pewarisan sifat ya, jadi makhluk hidup bisa mewariskan sifat ke keturunannya itu karena
ada inti sel ya. Jadi di dalam inti sel itu nanti ada namanya kromosom. Di dalam kromosom ada namanya DNA. Di dalam DNA ada gen. Jadi gen ini fungsinya sebagai pembawa sifat keturunan. Inti sel ini biasanya ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah dari sebuah sel. Itu inti sel. Kemudian berikutnya, nah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi dari beberapa organel kita sudah melihat ya, kita sudah melihat ternyata ada beberapa organel yang dimiliki oleh tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh hewan. Misalkan dinding sel tadi tumbuhan punya tapi hewan nggak punya. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Di gambar itu sudah jelas ya, beberapa bagian yang dimiliki oleh sel tumbuhan ya, beberapa organel pada sel tumbuhan dan beberapa organel pada sel hewan. Jadi ada beberapa perbedaan. Nah, bisa kita bahas sedikit ya, perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan. Sel hewan ini mendapatkan energi dari mitokondria. Ya. Kalau sel tumbuhan memperoleh energi dari kloroplas melalui proses fotosintesis. Jadi yang bisa melakukan fotosintesis itu hanya tumbuhan. Kenapa hewan tidak bisa? Karena hewan tidak punya kloroplas. Yang punya kloroplas hanya tumbuhan. Tuh. Kemudian perbedaannya lagi sentriol ya. Di dalam sel hewan itu ada sentriol yang fungsinya nanti pada pembelahan sel. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya ya, sel hewan itu biasanya ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu biasanya ukurannya adalah 10 sampai 30 mikrometer. Kalau sel hewan ini kalau sel tumbuhan ini biasanya ukurannya 10 sampai 100 mikrometer. Nah, kemudian kalau kita lihat organel tadi lisosom, ya, lisosom itu lebih banyak terdapat di sel hewan ya, dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan ini dia yang paling menonjol adalah organel vakuola. Kalau kita lihat pada mikroskop, vakuola itu organel yang paling besar ya. Itu kamu lihat di gambar itu, vakuola itu memenuhi ruang di dalam sel tumbuhan ya, hampir 90% ruangan di sitoplasma itu diisi oleh vakuola. Itu kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan tidak, vakuolanya kecil. Jadi itu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi itu ya yang bisa kita pelajari hari ini, organisasi kehidupan, yang mana dikhususkan pembahasannya membahas tentang sel. Nah, untuk tingkatan yang lebih tinggi, jaringan, organ, sistem organ maupun organisme akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.